بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita awali majlis kita dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadrat al-muhtaramin yang saya ta'zimi, Bapak Ketua Masjid, para pengurus, para jamaah, wabil khusus Imam Masjid, para ustadz, ustadzah yang dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai saat ini kita masih dipertemukan Allah dalam ketaatan, berharap bahwa sisa umur kita terus kita isi dengan kebaikan dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam sebaik-baik penutup husnul khatimah. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratul Rasul Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah setelah kita selesaikan rangkaian-rangkaian ibadah kurban dan apapun yang berkaitan pada bulan Dzulhijjah, tentunya harapan kita adalah bahwa mudah-mudahan amaliyah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi asbab Allah ridha, kemudian menjadi pemanjang pahala orang tua, para guru, menjadi asbab kebaikan bagi seluruh anak keturunan insyaallah. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Nasaihul Ibad yang kita sudah berada pada penghujung kitab. Pada hari ini kita akan membahas satu nasihat dari para ulama. Berkata Sayyidi Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala ba'dul hukama, dan berkata sebagian ahli hikmah. Ikhwan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jalisul ulama, duduklah kalian mendekati para ulama. Kemudian selanjutnya kata beliau, rapatlah kalian kepada para hukama dan merapatlah kalian kepada ahli hikmah. Kemudian beliau menyatakan, wazahimuhum birukabikum, rapati kalian bahkan dengan rukbah, dengan lutut kalian. Artinya saking dekatnya dengan beliau, maka kita mendekat kepada beliau jangan sampai berjarak,
daripada ulama juga kepada hukama. Karena dikatakan beliau karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghidupkan bumi yang kering kerontang dengan curahan hujan. Menjadi isyarat dari sabda beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa hati ini diibaratkan dengan tanah yang kalau tanah ini dibiarkan tak pernah kena hujan, maka tanah ini akan kering dan tidak ada kehidupan di situ. Tetapi ketika kita menghadiri, mendekat kepada para ulama, artinya kita hadir ke majelis-majelis ilmu, kemudian kita mendengar nasihat-nasihat para hukama, maka hati tersebut akan mendapatkan siraman-siraman rohani yang kemudian itu seperti hujan yang menggenangi tanah, kemudian muncullah kehidupan di situ. Maka berarti isyarat daripada beliau, kita sebagai orang-orang yang hidup di muka bumi tetap dibutuhkan dari kita duduk dalam majelis ilmu, duduk untuk tafakkur, memikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bergiat tidak hanya sekadar untuk memberikan makan pada jasmani kita, tapi juga memberikan makan pada ruhani kita. Maka para hukama, ahli hikmah adalah orang yang Allah titipkan, Allah berikan kebaikan-kebaikan berupa kebijaksanaan yang itu Allah berikan, Allah khususkan kepada orang-orang yang diberikan wadahnya di dalam hatinya berupa cahaya kebaikan Allah, dan itu tentunya tidak gratis. Tentunya ada syarat dan rukunnya. Apa syarat rukunnya? Selain iman dan takwa, harus ada mujahadah di situ. Harus ada pengorbanan, baik pengorbanan diri berupa suluk, berupa riyadhah, istighfarnya, kemudian puasa sunnahnya, kemudian samtunnya, diamnya, kemudian dia menahan lisannya dari hal-hal yang tak diridhai Allah. Terus intinya dia bertakwa kepada Allah, maka kemudian Allah menyatakan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Maka kita lihat para ulama ahli hikmah ini terkadang pesan mereka sama, terkadang pesan kebaikan mereka berbeda-beda, sesuai dengan tingkat ketakwaan, kesalehan, kemurnian, kesucian hati yang itu merupakan wadah daripada ilmu dan hikmah. Maka sebagian ahli hukama, ahli hikmah menyatakan asyru khisalin yubghiduha Allah Subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin. Kata para ulama, ada 10 perkara yang Allah Subhanahu wa ta'ala itu benci, Allah murka, dan itu terdapat pada 10 karakter manusia, pada 10 golongan. Ikhwah dimuliakan Allah, tentunya ketika kita mendengar satu hadis, beliau menyatakan sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid, dan tempat seburuk-buruk tempat adalah pasar. Nah, apakah kemudian masjid ini dicintai Allah? Ya, dengan asbab orang-orang yang sujud di situ. Ya, tidak akan disebut dengan masjid kalau tidak ada yang sujud di situ. Maka di dalam Islam, Syekh Ali Jum'ah berkali-kali menyampaikan bina'us sajidi qablal masajid, bina'ul insan qablal bunyan. Kata beliau, membentuk itu, yang kita bentuk itu orang yang sujudnya dulu, baru masjidnya. Kemudian kata beliau, kita ini yang penting bina'ul insan, membentuk manusianya, karakternya, baru membentuk bangunannya. Artinya adalah tidak disebut sebagai masjid kalau tidak ada orang yang sujud di situ. Maka berarti ikhwan yang dimuliakan Allah, ketika disebut sebagai tempat yang dicintai Allah adalah masjid, maka berarti siapapun yang masuk masjid ketiban cintanya Allah. Pun ketika ada orang, dinyatakan dalam hadis misalnya seburuk-buruk tempat adalah pasar, maka yang masuk pasar itu akan ketiban murka Allah. Tapi tentunya kan ada gambaran khusus, penggambaran dari para ulama apa
gambaran pasar yang dimurkai Allah tentunya pasar yang ketika pembeli dan pedagangnya itu tidak belajar ilmu fikih. Ketika tak belajar ilmu fikih, maka akan muncul praktek-praktek ribawi di situ, dan riba Allah sangat murka. Akan terjadi muncul praktek yang Allah sangat wanti-wanti dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaanlah atau neraka wailah bagi mutaffifin, para pelaku curang. Kalau minta timbangkan mereka pengen tepat dalam berbisnis, tapi ketika mereka berbisnis dengan orang lain, mereka akan merugikan orang lain. Nah, ini kan praktek-praktek yang menjadikan satu tempat itu dimurkai Allah. Tapi kalau tempat seperti pasar, di sana orang pedagangnya paham ilmu fikih, kemudian yang belanjanya paham ilmu fikih, tidak terjadi ikhtilaf, tidak terjadi misalnya sesuatu hubungan yang tak bagus. Karena kadang-kadang orang kalau kata orang Jawa, witing tresno jalaran suka kulino. Jadi kalau orang tuh kalau sudah ketemu terus akan muncul perasaan cinta. Padahal di sini suami orang, ini istri orang, naudzubillah, berbahaya. Tapi kalau berdagang didasari dengan takwa kepada Allah, selamatlah pasar ini dari apa? Dari murka Allah. Jadi tidak semua pasar Allah benci. Tapi kalau sudah banyak prakteknya, kecurangannya, kemudian ikhtilatnya, ribanya di situ terjadi, maka di situ yang Allah akan murka. Nah, kalau sudah tak benar, maka ditakutkan Allah murka di situ. Termasuk para pelaku di pasar itu Allah akan murka. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau Allah sudah murka, apakah kemudian kemurkaan itu Allah turunkan azab? Nah, ini kemudian menjadi penjelasan para ulama bahwa min khususiyah, termasuk khususiyah atau keistimewaan kelebihan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan umat Nabi ini bukan karena kitanya yang mulia, tetapi mengikut Nabi kita yang mulia. Apa? Salah satunya bahwa Allah itu melambatkan, menunda azab kepada umat Rasulullah. Salah satunya kenapa? Karena cintanya Allah pada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu, jikalau mereka melakukan pelanggaran, kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu monyet yang terhina. Sebagian ahli tafsir mentafsirkan betul-betul ternyata yang dikatakan Allah jadilah monyet, betul-betul jadi monyet. Tetapi karena kasih sayang Allah, umur mereka tak lebih 3 hari kemudian meninggal, binasa. Kemudian walaupun ada sebagian ahli tafsir menyatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian menjadi monyet, artinya karakternya seperti monyet. Bagaimana ya monyet itu tomaknya minta ampun. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Kemudian bagaimana azab untuk kaum Nabi Lut, azab untuk kaum-kaum yang lain. Ini menunjukkan apa? Umat terdahulu memang disegerakan azabnya. Tapi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ada taswif, ada penundaan. Tetapi penundaan ini bukan berarti tak ada. Tetap akan ada, Allah tundakan sampai orang ini mau bertaubat kepada Allah. Dan kalau sudah tak bertaubat sampai ghargharah, sampai di sini kerongkongan nyawanya, belum bertaubat, maka azabnya di akhirat. Kalian ikhwan dimuliakan Allah, tetapi ada satu azab yang bahkan itu kita lebih ngeri daripada akhirat. Apa itu? Azab di mana Allah memberikan istidraj. Ketika seorang hamba sudah dibenci, tapi ternyata kebencian Allah itu bukan ini orang diberikan penyakit, malah dijadikan semakin sehat misalnya. Bisnis semakin maju, kemudian usahanya semakin berkembang, kemudian tak pernah sakit. Tapi di saat yang sama hatinya tak pernah terketuk untuk kembali kepada Allah. Disitulah azab itu berlaku. Dan jangan dinyana, jangan dikira ya ikhwan,
bahwa hal ini merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kuncinya satu, ketika banyaknya nikmat terus kita punya keinginan untuk taat, itu namanya nikmat. Tapi kalau kita punya diberikan pemberian yang banyak tapi semakin jauh daripada Allah, itu azab namanya. Dan azab itu namanya istidraj. Dan kalau sudah bukan karena rahmat Allah, orang susah kembali kepada Allah karena istidraj ini berat. Karena dia menyangka, wah ini saya sehat karena saya olahraga, tiap Sabtu goes, tiap hari Ahad lari 5 kilo bolak-balik, saya jaga pola makan. Menyangka kebaikan yang dia dapat berdasarkan hasil usahanya, itu musibah. Menyangka usaha apa, bisnisnya berkembang gara-gara kepintaran dan strateginya, itu musibah. Maka orang kalau sudah tak disadarkan dan semakin melampaui batas, tetap hebatnya Allah, bapak-bapak, Allah punya kasih sayang. Apa kasih sayangnya? Diberikan sakit, dijadikan fakir, atau diberikan tanda-tanda kematian. Maka sabda Rasulullah, ini bentuk kasih sayang Allah. Laula thalathu khisalin, kalaulah tidak karena 3 perkara, niscaya ma ta'ta'a ibnu Adam ra'sahu, niscaya anak Adam itu enggan menundukkan kepala. Maksudnya nyembah Allah. Kalaulah tidak karena fakir, kata beliau, kalau tidak karena sakit, kalau tidak karena mati, manusia ini tidak akan mau nyembah Allah, tidak akan mau beribadah kepada Allah. Tapi ternyata kata Rasulullah, sengaja dikasih sakit supaya sadar. Orang kalau sedang sakit, ma'nawiyahnya, mentalnya ngedrop. Oh, di situ baru sadar. Selama ini sehat, ternyata untuk minta ambilkan minuman harus minta kepada pembantu yang selama ini dia hardik-hardik. Selama ini pembantu yang dia lecehkan, dia remehkan. Ternyata pembantunya lebih berkuasa kepadanya dibandingkan dengan dirinya yang sedang sakit. Berarti butuh sama orang, sadar dia. Kalau sama manusia saja butuh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tak diberikan Allah sakit, di sini orang sudah mulai curiga. Ini nikmatkah istidraj? Ini nikmatkah azab ataukah azab daripada Allah Subhanahu wa taala? Maka sabda Rasulullah, kalau tidak karena sakit, kalau tidak karena fakir, bisnis hebat, tiba-tiba hancur. Entah apapun itu, entah namanya Covid kah, entah namanya krismon kah, entah namanya misalnya inflasi kah, bisnisnya hancur. Ketika hancur itulah maka dia baru tersadar, ya Allah, alangkah jauhnya aku daripadamu. Berarti kefakiran itu merupakan bentuk kasih sayang Allah supaya dia mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau tak pernah sakit, tak pernah mati, tak pernah bokeh, selesai Pak. Sudah sama dengan Fir'aun kita, ana rabbukumul a'la, aku nicaknya Tuhan. Oh, itu pendapat yang paling ekstrim. Pendapat yang setengah ekstrim, sepertinya Tuhan sayang kepadaku. Buktinya aku tak dikasih sakit, tak pernah bokeh, tak pernah mati. Wah, ini bahaya. Maka Allah tunjukkan sisi lemah kita manusia untuk kita sadar, selanjutnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah bokeh, kalau sudah sakit, tak kembali kepada Allah, ampun ini. Hati jenis apa nih orang seperti ini? Sakit itu bukannya banyak ngucap, malah banyak marah, banyak menyalahkan Allah, semakin jauh daripada Allah. Berarti ini hati yang sudah terkunci mati. Wal'iyadzubillah. Maka dikatakan para ulama, ada 10 perkara yang Allah benci dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari murka dan kebencian Allah. 10 perkara ini terdapat pada 10 golongan. Yang pertama, al-bukhlu minal aghniya. Yang pertama, kebakhilan dari orang-orang kaya. Sejatinya orang kaya itu mestinya ya dia harus jadi orang yang dermawan. Karena kenapa? Karena tidak ada orang kaya kalau dia sadar kecuali kekayaannya itu barokah orang yang ada di sekitarnya. Warung makan, ada istilah warung makan viral. Kenapa? Ya karena ada pembeli.
Kenapa orang bisa kaya? Karena bisnisnya itu melejit karena ada para konsumen. Nah, kan berarti dia butuh sama konsumen. Dia tidak akan kaya kalau tidak ada orang yang membutuhkan jasa atau barangnya. Berarti ketika dia punya keterikatan jasa, mestinya dia sadar dia harus berbagi. Tetapi ternyata dia malah bakhil. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, pertanyaannya, apa penyebab bakhil itu muncul? Penyebab bakhil itu muncul, satu, ketiadaan kesadaran seseorang bahwa segala sesuatunya itu berasal daripada Allah. Orang kalau sudah sadar, bisnisnya maju karena Allah yang izinkan. Kenapa saya bisa dagang, berangkat kemana? Karena tangan ini sehat. Kalau saya pakai motor, tangan bisa Bapak putar gas, kemudian bisa putar setir misalnya. Karena tangan, badan, kaki sehat. Kalau Allah tak kasih sehat, bagaimana saya bisa jualan? Tapi orang-orang bakhil itu tak sadar bahwa dia bisa kaya itu gara-gara segala sarana prasarana itu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Bagaimana supaya menyadarkan orang tersebut? Aktsiru min qauli hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya upaya, tiada kekuatan kecuali daripada Allah. Pikirkan kalimatnya, maka orang akan sadar segala sesuatunya daripada Allah. Yang kedua, orang yang bakhil itu, muncul sifat bakhil itu gara-gara hubbud dunia, cinta dunia, tamak terhadap dunia. Dia menyangka bahwa semakin banyaknya harta itu yang menjadikan dia orang yang bahagia. Padahal dalam hitungan orang-orang yang cerdas, semakin banyak harta, semakin banyak tanggung jawab. Semakin banyak harta, semakin banyak beban pikiran yang harus kita curahkan pada benda-benda tersebut. Orang punya HP 3 tentu lebih pusing daripada orang yang punya HP 1. Orang yang punya kendaraan 3, entah motor kah, mobil kah, sudah pusing. September sudah habis ini misalnya, mau bikin pajak lagi. Artinya, Ustaz, gampang, uang saya lebih banyak. Betul, tapi semakin banyak benda yang kamu punya, semakin banyak beban pikiran yang akan kamu keluarkan untuk benda tersebut. Maka berarti betul dikatakan ulama, man ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia menjadi tawanan dari benda yang dia cintai tersebut. Tertawan kita sama mobil, tertawan kita sama hobi, tertawan kita sama pekerjaan, tertawan kita dengan apa, segala apapun yang membuat kita cinta. Berarti siap-siap. Orang yang bakhil juga itu berpikiran muncul karena dia berpikir dengan banyaknya harta, di situ dia akan mendapatkan banyak manfaat. Kalau uang saya banyak, maka saya bisa belanja ini dan itu. Oh, boleh jadi betul, tapi boleh jadi salah. Semakin banyak dia belanja, maka akan dimunculkan oleh Allah semakin sifat tamak, pengen beli sesuatu yang baru. Karena Bapak Ibu dimuliakan Allah, Ibu dimuliakan Allah, seseorang kalau sudah hubbud dunia, dia dapat satu barang, maka dia akan penasaran dengan barang yang baru. Dan ketika barang yang baru itu dia dapat, dia pengen yang baru lagi. Kenapa? Karena sensasi adrenalin dan senangnya itu cuma berumur sekitar 1-2 bulan. Sensasinya ketika baru itu baru dibeli. Tapi kalau sudah lama selesai, dia pengen dapat yang baru atau ganti yang baru. Waliyadzubillah. Maka al-bukhlu minal aghniya, berhati-hati terhadap orang yang banyak harta. Jangan sampai kecintaan tersebut menjadikan dia menjadi orang yang bakhil. Dan kalau Allah sudah murka atau Allah benci, maka kekayaan tersebut bukan menjaga, membawa kepada kerahmat Allah atau kasih sayang Allah, tapi malah membawa kebencian Allah. Waliyadzubillah. Maka alhamdulillah di dalam Islam, untuk memangkas sifat bakhil itu, Allah wajibkan kita zakat mal. Allah anjurkan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, sunnah muakkad,
kita diperintahkan untuk berkurban. Itu kan upaya kita untuk menghancurkan atau melawan sifat bakhil yang berpotensi ada pada diri manusia. Yang kedua, dikatakan ulama yang Allah benci, Allah murka, wal kibru minal fuqara. Yang kedua yang tak kalah Allah benci, Allah murka itu sombongnya yang muncul dari orang fakir. Nah, ini kok fakir bisa sombong? Bisa. Bagaimana? Orang kalau sudah fakir tapi kemudian dia misalnya tidak menyandarkan kefakirnya itu kepada Allah, ini merupakan ujian pada Allah. Kemudian dia bahkan menyalah-nyalahkan Allah, menyatakan Allah tak adil. Kemudian selanjutnya as-salatu khairum minan naum, masih enggan salat. Maaf ikhwan, kita banyak lihat fenomena sekarang. Saya tak akan sebut apa pekerjaannya. Jenis-jenis yang kita sepakati bahwa mereka orang fakir, tapi pas sholat Jumat masih berkeliling itu di luar. Dengan kondisi ekonomi yang mestinya mereka itu ya Allah meminta kasih sayang Allah, merayu-rayu Allah, dengan kondisinya Allah minta ini. Tapi ketika Jumatan tak Jumat, ketika puasa terlihat dia sepertinya tak puasa, kita cukup berhusnuzon di situ. Kemudian ketika apa? Dia tak melakukan kewajiban sholat 5 waktu, seperti yang kami pernah ceritakan. Dulu di satu tempat saya lihat ini orang setiap subuh jam 4 itu dia sudah nongkrong. Maaf, saya tak pukul rata. Semua itu mesti 2 saja, ada yang baik, ada yang belum baik. Nah ini orang ini, maaf saya sebutkan bukan untuk melecehkan lagi, dia tukang beca. Tapi mestinya nongkrongnya di depan masjid, di dekat masjid tiap subuh, tapi tak masuk masjid. Diajak ke sana, ayo subuh, nanti aja. Kenapa? Karena nanti kalau jam 4 itu bisa menghadang orang cepat, bisa diantar ke pasar. Jadi duluan dapat penumpang. Nah ini kita bingung. Artinya apa? Mestinya pikiran kita kalau dalam kondisi kita kesusahan, kita kan mestinya banyak-banyak dekat kepada Allah. Tapi ternyata ada jenis orang yang bahkan ketika Allah cobakan kepadanya penyakit, Allah cobakan kepadanya berupa kefakiran, ternyata dia sombong. Nah ini jenis sombong. Artinya batarul haq, menolak kebenaran, dan sebaik-baik kebenaran adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diajak untuk sholat Jumat saja tak sholat, bagaimana sholat 5 waktu? Nah kadang-kadang kita ini kan ya bukan usil ya. Kadang terpikir begini, ini bapak ini kok keliling-keliling ini. Kemudian ternyata kok enggak ke masjid, enggak apa? Entah, mungkin dia sholat di tempat yang kita tak terlihat. Mudah-mudahan itu yang terjadi. Tapi kalau sudah Jumatan, dia di mana dia mau sholat? Karena di Jumat itu ya mestinya di satu tempat yang sama gitu kan. Maka Allah benci. Fakir itu yang sombong Allah sangat benci. Bahasa kita tuh apa yang nak dikati ambean, bahasa kita tak naruh ambean lah, misalnya lah bokeh lah penyakitan, kira-kira lah apa masih nggak mau sholat tuh bingung gitu. Mudah-mudahan dengan diberikan penyakit seperti disampaikan tadi, dia mau kembali kepada Allah. Lah ini kalau sudah sakit, kalau sudah fakir, tak menjadikan dia sujud kepada Allah. Kalau tidak rahmat Allah, maka yang seperti ini akan susah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya ini yang tak kalah berat, wa tama'u minal ulama. Tamak dan ketamakan itu yang berasal dari para ulama. 1-2 pekan Sayyidina Imam Abil Hasan Asy-Syadzili, beliau datang dari Fas, dari Maroko. Dari Maroko merantau karena dapat isyarah harus masuk ke Mesir. Masuklah ke Mesir beliau. Tidak ada sanak, tidak ada teman, tidak ada kerabat. Masuk 1 minggu di Mesir, ditangkap dengan alasan bahwa ini ulama yang berpotensi untuk menghancurkan persatuan NKRI lah kira-kira di Mesir saat itu. Usut punya usut, ternyata beliau ditangkap itu dikarenakan ada oknum ulama
yang takut nanti pengajiannya akan kurang ramai kalau datangnya Imam Abil Hasan Asyadzili. Sebentar Imam Abil Hasan Asyadzili ulama besar, pendiri Thariqah Syadziliyah, yang turunan dari situ Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, yang muridnya, cucu muridnya beliau. Turunan dari situ Maulid Maulaya Shalli wa Sallim, itu Maulid Burda, qasidah Burda itu penggambar dari Thariqah Syadziliyah. Karena beliau sudah banyak penganutnya, beliau sudah belum datang itu penganutnya yang Syadziliyah sudah mulai banyak. Ketika beliau masuk, beliau ditangkap. Karena rajanya saat itu, Raja Mesir, dihasut oleh oknum ulama atas nama ini ulama suk, katanya nanti akan menghancurkan Mesir segala macam. Maka kemudian Imam Abil Hasan Asyadzili menyatakan, dakwahmu yang ikhlas lillahi ta'ala tidak akan diterima kecuali engkau mendapatkan hasutan dari ulama yang lain. Nah, ini yang harus disampaikan, bahwa satu potensi penyakit yang kerap sekali yang sampai kepada para ulama atau tokoh agama adalah takutnya, maaf, ladangnya itu akan dikurangi. Waliyadzubillah. Ini kalau sudah tidak lillahi ta'ala, pasti akan muncul ketakutan seperti ini. Karena dakwanya tidak karena Allah, karena cuan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya dapat ini dari salah satu murid Sayyidil Habib Jamal bin Thaha Ba'agil, Batu Malang. Murid beliau salah satunya namanya Ustadz Irfan yang sekarang ada di Timika. Dulu Ustadz Habib pernah cerita kepada kami, kamu semua ini, kata beliau, nanti akan bertengkar. Wah, masa Habib ini doakan? Enggak, kata beliau. Bukannya mendoakan. Sudah banyak terjadi yang sudah. Nanti kamu kalau sudah tamat dari pondok ini punya majelis. Kalau kamu tak ikhlas, kamu akan rebutan umat. Kalau kamu tak lillahi ta'ala. Maka kalau kamu ikhlas, kamu akan saling sokong. Tapi kalau kamu tak ikhlas, kamu akan saling jatuhkan. Wal'iyadzubillah. Dan tamak inilah yang Allah sangat murka dari orang awam, apalagi dari para ulama. Dan kita lihat bagaimana ikhlasnya ulama-ulama terdahulu. Kiai-kiai kita, para habaib kita, terkenal di Palembang ini. Kalau pengen belajar nahwu ke kiai ini, kalau pengen belajar tasawuf, kamu ke kiai ini. Kalau pengen belajar fikih, kamu ke habib itu. Saling tunjukkan, padahal mereka juga bisa hal tersebut. Kalau kamu mau belajar Quran, berangkatlah kamu kepada ulama ini. Padahal ini kiai satu kampung, padahal beliau belajar. Tetapi karena ikhlasnya mereka, khumulnya mereka, membenamkan dirinya mereka, sehingga mereka dijorong, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini. Padahal beliau mampu dan mumpuni di bidang itu. Nah, ini tanda-tanda indikator keikhlasan. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah benci tamak, tapi ketika itu muncul dari para ulama, Allah sangat-sangat benci. Dan kita doakan mudah-mudahan semua ulama kita terus diberikan sehat wal afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang Allah murka itu wa qillatul haya'i minan nisa. Sedikitnya atau hilangnya rasa malu dari kaum wanita. Mestinya wanita ini adalah makhluk kudratinya yang paling pemalu. Karena secara jasadiah memang Allah sudah jadikan mereka harus punya rasa malu. Punya rasa malu lebih dibandingkan dengan laki-laki. Dan itulah mahkota seorang wanita itu adalah rasa malunya. Dengan rasa malu dia akan menjaga harga dirinya, harkat martabatnya. Tapi ketika sudah kaum wanita itu kemudian hilang rasa malu, nah disinilah kemudian murka Allah akan berlebih. Ya sering kami sampaikan itu tadi, mestinya itu bahwa jasad wanita itu karena memang aurat mestinya ditutup, ini dibuka. Itu karena hilang rasa malu, bukan malu malah bangga, wal'iyadzubillah. Satu. Dan alhamdulillah ada satu ucapan omongan yang menohok dari orang-orang di Papua. Kalau kata bahasa Ustadz Fadlan Garamatan seperti ini. Ini kalian orang-orang kota ini katanya bangga sekali dengan
dengan tak berbaju. Sementara kami sudah dari lahir tak pakai baju, kami bosan, kami pengen pakai baju. Kalian ini sudah punya baju, kok bajunya dilepas-lepas? Kalah sama kami orang gunung, kata beliau. Nah, ikhwan dimuliakan Allah. Karena mengapa? Kaum wanita itu, lihatlah bagaimana Siti Fatimah Az-Zahra sampai Sayyidina Ali menyatakan, Sayyidina Ali itu tidak pernah cemburu cuma pada satu hal saja, Pak. Apa? Pada siwak. Sampai Sayyidina Ali mengeluarkan satu puisi, andaikan aku seperti siwaknya Fatimah. Kenapa tak pernah lepas dari mulutnya Fatimah, saking dekatnya. Siti Fatimah itu bapak-bapak dalam riwayat tidur pun beliau pakai jilbab. Perkara bangun jilbab sudah lepas itu sudah bukan masalah. Tapi kan kenapa? Beliau takut nanti kalau tidur malaikat rahmat tak datang kalau beliau buka aurat. Saking beliau menjaga. Maka Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, penghulunya wanita surga bukan Ibunda Khadijah, bukan Siti Aisyah, tapi Siti Fatimah yang menjadi pemimpinnya. Bahkan dalam riwayat nanti kelak di akhir orang-orang itu, seluruh orang yang ada di padang mahsyar disuruh, ada suara malaikat menyatakan, tundukkan pandangan kalian karena Fatimah bintu Muhammad mau lewat. Semua mata tertunduk. Berkah apa? Berkah Siti Fatimah yang menjaga auratnya. Maka Sayyidina Ali menyatakan saking dia tak pernah berhubungan dengan laki-laki, makanya yang bisa dekat dengan Siti Fatimah itu selain keluarga cuma satu, yaitu siwaknya saja. Ini Sayyidina Ali itu cemburu sama siwaknya Siti Fatimah. Masya Allah, ini cinta yang luar biasa. Nah, tapi berbanding terbalik di akhir zaman, ada program apa? Program ini joget-joget ibu ini, badan tuh lah tak keluar lagi itu. Ya bukan masalah badan tak keluar lagi, bukan. Maksudnya kan kadang kan begini, kadang orang muda tuh kalau ngambuk-ngambuk badan, mungkin otak kita lanang dianggap oke lah ya. Inilah 5-60 tahun becak nangko dikarungi kira-kira masih berjoget-joget tuh, wal iyadzubillah. Bangga pula. Ada cucu, ada anak, ada mantu. Anak mantu diajak joget di depan orang banyak, depan kiai, depan habib di acara-acara itu. Nah, ikhwan dimuliakan Allah, Allah murka loh. Jangan atas nama landas, atas nama angin momeri segala macam ya. Goyang momeri atau apa ya. Terjadi lama lagi masuk dusun pulau, waliyadzubillah. Ini yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab ibu-ibu dan IO-IO-nya itu. Tanggung jawab. Kita tidak tanggung jawab, kita tanggung jawab juga. Kalau kita tidak ngejuk tahu para IO, kita pun berdosa. Karena membantu ini sampai terjadi. Waliyadzubillah. Berikutnya yang Allah murka itu hubbud dunya minasyuyukhi, cinta dunia dari orang-orang tua. Aman bahasa kita di Palembang ini, kalau la tua itu kan la petang hari, sebentar lagi malam. Kalau bahasa istilah Sunan Bonang itu kanggo sebo mengko sore. Kita ini sudah mulai, kalau sudah di atas 4 atau 50 tahun ketika fisik sudah mulai berkurang, maka Allah jadikan pemikiran itu untuk banyak kepada akhirat. Artinya bahasa kita nih sudah banyak-banyak teman-teman melentir tasbih, sudah banyak-banyak ke pengajian, sudah harus banyak-banyak kemudian memikirkan akhirat. Ini ada jenis syuyukh orang-orang tua masih nak mikirkan selawat cita, masih nak mikirkan duit, mikirkan cuan, mikirkan keuntungan, mikirkan ini dan itu, poya-poya segala macam. Allah benci hubbud dunia. Tapi kalau sudah muncul dari orang-orang yang sudah senja, Allah sangat murka. Karena memang sejatinya kalau sudah tua itu kan lambung dikecilkan, gigi itu sekok dua lah mulai permisi, pendengaran sudah berkurang, itu sudah tanda-tanda. Dan kemudian mentalitas, kemudian emosi itu lebih didominankan. Biasanya pemarah, setelah itu galak nangis. Ya kalau tua seperti itu. Allah jelaskan awalam nu'ammirhu nakisu, itu kan seperti itu. Tapi ternyata mestinya dia banyak kepada memikirkan akhirat, ternyata ada jenis yang Allah murka, dia malah mikirnya dunia, dunia, dunia dan dunia. Wal iyadzubillah. Selanjutnya yang berikutnya wal kasalu minasyabab. Allah benci kemalasan, tapi kalau malas itu muncul dari golongan pemuda, ini Allah sangat murka.
Bapak Ibu dimuliakan Allah, betapa rasa malas inilah yang tetap buahnya tetap satu, penyesalan. Fanadamatul uqba liman yatakasal. Dalam satu syair yang panjang dinyatakan bahwa ujung-ujungnya cuma satu saja balasan bagi orang yang malas, yaitu rasa menyesal. Ngapola dulu ketika di pesantren aku dak galak ngapal. Kenapa dulu ketika saya SMP sampai SMA tak belajar serius? Kenapa ketika saya muda dulu? Kenapa ujung-ujungnya tetap menyesal? Ikhwan dimuliakan Allah, dan itu fenomena itu di akhir zaman sudah mulai banyak terjadi. Berarti kalau sudah banyak pelakunya, sudah banyak murka Allah di situ. Apa? Ada istilah, ada anak-anak sekarang kaum rebahan. Kaum rebahan bukan kaum yang nyantai. Santai-santai, Gen Z itu nyantai sambil buka nonton YouTube sampai tertidur, sampai besoknya makan nongkrong, besoknya nyantai lagi. Tidak terfikirkankah bahwa dia akan tua? Tidak terfikirkankah bahwa dia bakal punya anak? Tidak terfikirkankah bahwa sebagai laki-laki ketika dia meminang istrinya, dia akan jadi imam? Belum belajar Fatihah, belum belajar sholat, belum belajar najis, belum belajar ini dan itu. Tak belajar. Kenapa? Yang penting santai. Yang penting kuota aman. Yang penting wifi milik tetangga bisa kita jebol passwordnya, kita masih aman selama internet masih ada. Terjadi sekarang. Maka mestinya masa muda itu masa-masa di mana seperti antum-antum bapak-bapak semua, masa muda dulu ada yang ngambil upahan mikul banyu, ada yang ngambil upahan ini dan itu. Saya pernah dapat cerita empat mata dari Profesor Jalaluddin Allah yarham. Beliau yang dulu sering isi kajian, mungkin di sini juga pernah mungkin. Beliau rektor waktu itu IAIN. Beliau cerita, kamu tahu nggak Iqbal, kata beliau, aku dulu selain ngambil upahan, beliau tuh ngekos di pinggir Sungai Musi. Aku katanya sering berenang ke tengah Sungai Musi itu ngambil bulu bambu itu. Bambuku seret, ku potong-potong, dijadikan layangan Pak, untuk bantu meringankan biaya sekolah beliau. Masya Allah, sampai begitu Prof, sampai begitu kata beliau. Berenang ke tengah, saya tarik kemudian saya potong-potong jadi layangan. Sambil terus beliau jadi kuli waktu itu beliau cerita. Hasilnya Masya Allah, profesor, doktor, orang besar. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, fenomena yang terjadi ini fenomena yang tak terjadi di masa lalu. Karena zaman dulu mungkin karena the power of kepepetnya banyak, maka banyak di antara kita tuh jualan ini kah, jualan SK mungkin untuk apa? Untuk membantu orang tua. Tapi hasilnya kita selamat dari budaya malas. Sekarang ini semakin mudah, internet gampang, orang tua mensupport, kondisi masih aman dan nyaman, maka muncul istilah kaum rebahan. Kalau sudah rebahan itu tinggal nunggu besok lagi. Tahu-tahu 30 tahun terlambat nikah. Tahu-tahu. Maka kata para ulama, maka Allah sangat murka dari apa? Dari kemalasan yang muncul dari kaum muda. Bukankah pernah kita tahu saat dulu tuh ada orang yang zikirnya lama sekali di masjid, dia orang fakir. Rasul marah, kata beliau. Beliau kemudian ambil kapak, ini kapak, pergi kau ke hutan sana. Akhirnya nih orang berangkat kapak berikutnya, dia bawa hasil, ini Rasulullah hasil. Nah begitu kan baru mantap, kata beliau. Jangan duduk saja. Padahal duduknya orang itu di masjid zikir kan bagus. Lah sekarang bukan duduk rebah-rebahan, tak jadi kegawi. Tunggu bela katanya, keajaiban dari langit. Yang begawe beda dapat keajaiban, apalagi aku tidur ini kira-kira kan baik. Itu ya terjadi ikhwan. Selanjutnya wal juru minas sultan. Allah murka apa? Murka kezaliman dari para pemimpin atau para sultan. Pemimpin sultan di sini artinya pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin apapun itu. Ikhwan dimuliakan Allah. Sejatinya kita semua adalah pemimpin. Yang kasub membawahi anak buah, yang kabak membawahi anak buah. Kalau istilah mungkin barat yang general support, superintendennya Gen 4-nya itu tetap membawahi bawahan. Yang suami membawa istri dan anak-anak. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita. Kapan ketidakadilan kita berikan? Satu,
sebagai imam ketika kita tak mengingatkan akan kewajiban, istri tak diingatkan untuk sholat, anak tak diingatkan untuk sholat, itu bentuk kezaliman. Kapan itu kezaliman terjadi? Ketika istri tak diizinkan atau tak diperintahkan untuk belajar ngaji, belajar agama, itu bentuk kezaliman. Di samping saya pernah cerita kepada seseorang, saya bilang dia pengen gimana kalau saya jadi kasub. Bagus jadi kasub, bagus. Tapi kau harus ingat juga kasub itu tanggung jawabnya besar. Maksud ente gimana? Maksud saya begini, saya sampaikan. Ketika engkau lebih memilih rapat jam 12, Allahu Akbar, kita lanjut rapat. Anak buahmu muslim semua, tertunda sholat, bukan tak sholat, tertunda sholat, kamu yang nanggung di akhirat. Begitu kan? Iya. Kamu jadi pemimpin tertinggi. Satu yang kelaparan tak mendapatkan haknya, kamu yang dipanggil Allah dulu. Begitu kan? Begitulah adanya. Maka Sayyidina Abu Bakar ketika beliau dibaiat menjadi khalifah, ucapan beliau bukan alhamdulillah, bukan sujud syukur, tapi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, halaka Abu Bakar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan ucapan ketika dapat musibah. Beliau tambahkan lagi ucapan binasa Abu Bakar. Ini maksudnya isyarah bahwa betapa besarnya tanggung jawab yang diemban seorang pemimpin. Berikutnya yang Allah benci, wal jubnu minal ghuzati, lemah hati dari para tentara. Para tentara kok lari dari medan perang? Oh, itu Allah sangat benci. Itu kan lemah hati sehingga takut terhadap musuh. Dan itu dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukuplah kilatan pedang yang muncul dari musuh itu menjadi apa? Menjadi fitnah, godaan apa? Sebagai cobaan terbesar dari seorang prajurit. Kalau sekarang ini kira-kira ngelihat tentara Amerika kok hebat sekali senapannya, itu merasa minder. Nah, itu Allah benci. Padahal seorang tentara itu harus bangga dengan dirinya, yakin dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Islam ya ikhwan, kita perhatikan pernah terjadi bukan jubun itu gara-gara apa? Gara-gara lemah hati. Perang Uhud tuh gara-gara ngelihat wah ini banyak emas perak. Nah, ini bukan itu. Tapi kita lihat dalam beberapa peperangan yang terjadi, kita sebut sajalah perang salib. Ada perang yang namanya Al-Harbu Dzatus Salasil, peperangan yang dirantai. Karena saat itu musuh-musuh Islam, komandannya itu merantai anak buahnya supaya mereka jangan keluar lari dari medan perang. Terjadi bapak-bapak dalam perang salib yang keberapa itu. Saking hebatnya umat Islam, berwibawanya, garangnya itu menakutkannya itu, padahal senjatanya biasa saja, tapi di mata musuh menakutkan sampai mereka lari dalam peperangan sebelumnya, sehingga peperangan berikutnya itu komandannya itu merantai anak buah atas perintah raja. Nah, ini kan hebatnya seperti itu. Maka salah satu dosa yang besar dalam Islam itu salah satunya lari dari peperangan At-Tawal Yaumuz Zahf. Kemudian selanjutnya Allah yang benci dua hal berikutnya yang terakhir, wal ujubu minaz zahidi, ujub dari orang yang zahid. Zahid itu artinya orang yang berlepas dari harta dunia. Berlepasnya itu bukan berlepas secara fisik, tetapi keterikatannya, pikirannya, fokusnya dari barang tersebut. Zuhud itu banyak terjadi ada di gedung-gedung hebat, rumah-rumah mewah. Tapi juga banyak pada rumah-rumah orang yang sederhana. Karena zuhud itu bukan pada bendanya, tapi zuhud itu pada sikapnya. Maka orang kaya kalau sudah dia sedekah banyak, itu dia zuhud namanya. Maka berarti ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mestinya dia terlepas dari paham kebendaan, tapi dia tak lepas dari rasa bangga terhadap amal solehnya. Ini namanya ujub. Allah murka. Dalam bahasa kita, ya Allah kehebatnya aku. Nah, itu ujub itu. Aku ini kalau kurban, kalau sedekah banyak, kemudian kalau zakat mal banyak sekali dapat manfaat, merasa senang merasa takjub dengan dirinya. Nah, itu Allah benci dari orang-orang yang mengaku sebagai orang yang ujub. Kemudian selanjutnya yang terakhir, warriya'u minal ibadi,
mengakunya hamba Allah tapi masih pengen dilihat, pengen dipuji, pengen dielu-elukan, maka Allah sangat murka. Allah murka riya yang muncul dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya seorang hamba, manakala dia sudah mengaku sebagai hamba, apapun yang dia lakukan mestinya cuma satu tujuannya, untuk menyenangkan tuannya. Kalau sudah untuk menyenangkan Tuhan, ya ngapain lagi kamu pengen apa? Pengen dipuja-puja, pengen dilihat, wah hebat sekali. Salat itu kan kewajiban. Lah kok bisa riya pada salat itu kan kita bingung. Sesuatu yang mestinya kita lakukan, tapi pengen hebat tak aku salat. Ya tak boleh hebat, memang kewajiban kok. Sama seperti inilah, ini dalam cerita rumah kami misalnya. Istri saya bilang, saya sudah nyapu kan. Karena udah nyapu, minta puji, hebat gak saya nyapu? Kan tadi saya, hebatnya di mana? Rumah-rumah kita gitu. Terus ini tempat tinggal kita, kalau kotor ya kamu yang malu sama tamu. Lo kok kamu bangga, kata istri, rumahmu apa kamu yang nyapu? Lah kewajiban sendiri. Oh iya itu. Kewajiban itu apa ya? Orang kalau sudah sholat merasa bangga dengan sholatnya, bingung kita. Orang kalau sudah sedekah banyak atau zakat yang wajib, dia bangga pengen apa? Pengen dipuji dengan zakatnya, sementara zakat adalah kewajiban. Maka berarti ini orang tidak paham dengan konsep dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah paham konsep saya adalah hamba, maka berarti apapun yang kita lakukan mestinya tidak ada lagi unsur ujub dan riyanya. Hakata ikhwatal iman dimuliakan Allah, 10 perkara yang disampaikan ulama, mudah-mudahan kita diselamatkan daripadanya, dan mudah-mudahan satu saja yang kita harapkan, Allah ridha kepada kita dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Usikum menafsi bitaqwallah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.